Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan dari KP Kalimantan Tengah. Di Iya, sini, Mas Asta sudah ada Mas Agus ya. Mas Agus sebelumnya sudah pernah melakukan patrol dengan kami, Mas? iya, sebelumnya pernah Bu. Oke, sudah pernah Itu ya, Mas? waktu Mhm. masih di Mitra BDB dulu Bu. Oh, masih di Mitra BDB. Sekarang sudah Iya, ke Mitra apa, Mas? Pindah ke Mitra apa? sekarang di Mitra TI Bu. TII. Oke, baik berarti sudah tahu ya Mas ya untuk patrol yang akan kita lakukan seperti apa. Di sini berarti karena sudah pernah, mungkin saya ingin melihat aja untuk bagaimana konsistensinya dari Mas Agus dan tim ya dalam Iya, segi ataupun aspek ketiganya. Oke, Mas Agus boleh dikasih tahu, diinformasikan sekarang sedang melakukan progres apa Mas? sekarang kita melakukan progres untuk pemasangan rak perangkat beserta PDF juga, ada jointing juga nanti progresnya untuk user Tujab Wakil 1 Seruyan. Oke, pemasangan baru ya Mas ya? Ini untuk IKR ya, user Iya ya? betul, Oke, ya di user di yang daerah Seru. programnya di Kominfo. Oke. Di daerah Seruyan tadi ya, Mas. Iya betul, Serian. Oke. Ini berarti untuk penarikan sudah selesai ya, Mas ya. Tinggal Untuk instalasi perangkat di usernya ya. ya betul Bu. Untuk penarikan kabel FO ADSS-nya sudah kelar. Jadi ini tinggal pemasangan untuk indoor, Oke. Tapi pemasangan untuk rak. penarikan kabel FO-nya di hari ini juga ya, Mas. Pengerjaannya. Nah, itu sudah dikerjakan di minggu-minggu yang lalu Bu. Oke, berarti penarikan Sekitar 1 mingguan. berarti untuk ke perangkat di dalam rumah usernya baru hari ini ya, Mas. Iya betul Bu. Dimulai dari beberapa hari ini sih Bu. Untuk penarikan kabel FO-nya berapa meter, Mas? Untuk penarikan kabel FO-nya ini 100 meter Bu. 100 meter. Ya, dari Dari, JPTP. oke. Itu ada di jalur tiang apa, Mas? Tiang tegangan rendah atau tegangan menengah? Kita ada di jalur tegangan rendah ya. Tegangan rendah. Oke. Untuk penarikan kemarin, adakah kendalanya, Mas Agus? Atau potensi bahayanya? Untuk pendidikan kemarin, alhamdulillah kita lancar-lancar aja Bu, tidak ada kendala. Cuman ada faktor cuaca aja, jadi menghambat penarikan kemarin. Faktor cuaca hujan. Oke. Ini tim Mas Agus 3 orang ya yang progres? Iya betul Bu. Oke. Dan Mas Agus, ini karena memang untuk pekerjaan outdoor ya Mas ya, jadi untuk APD tidak sedang digunakan. Tapi boleh dilihatkan Mas APD yang terbawa? APD yang terbawa sementara ini ada Bu. Cuman kita taruh di base camp untuk sabuk. Tapi kalau helm ada kita bawa juga ya di mobil. Oh, di base camp juga, Bu. Karena kita hari ini pekerjaannya di dalam ruangan. Jadi untuk kelengkapannya yang nggak kita pakai, kita taruh di base camp, Bu. Oke. Memang ini kan penarikan sudah selesai ya Mas ya. Jadi untuk ketinggian di tiang sudah tidak ada ya progresnya ya. Tinggal untuk instalasi-instalasi di usernya ya Mas ya, untuk perangkatnya ya. Tapi Iya, betul, Bu. adakah untuk ketinggian seperti di atap rumah warga itu masih ada Mas? Untuk sementara sudah tidak ada, Bu. Karena kita udah melakukan pekerjaan indoor. Jadi harusnya sudah tidak ada, Bu. Oke. Kalau untuk tangga juga tetap di bawah, Mas? Untuk tangga kita bawa yang kalau untuk indoor ini kita bawa teleskopik sama tangga aluminium. Dan untuk yang fibernya karena lumayan panjang kita taruh di base camp dulu. Oke. Mas boleh Begitu minta Bu. tolong dilihatkan, Mas. Mungkin kalau misalkan tangganya ada, boleh tangganya dilihatkan.
Oh iya Bu, Iya, bentar Bu. iya. Ini tangga yang kita bawa Bu. Oke, aluminium ya Mas ya. Dan berarti Iya, oke, untuk penggunaannya ini memang jika ada mungkin kabel-kabel yang di dinding gitu ya Mas ya, yang cukup tinggi, nah baru memakai tangga itu ya. iya, iya betul Bu. Oke. Kalau untuk APD-nya sendiri karena Mm-mm. indoor ini kita tinggal di base camp sih Bu. Nah, untuk tangga teleskopik juga kita bawa Oke. gitu Bu. Untuk sepatu safety ada yang terbawa atau gimana? Ada Bu. Kita bawa sepatu safety sebagian Oke. gitu. Oke. Baik. Berarti kalau helm ditinggal ya untuk yang terpakai saat ini atau terbawa untuk APD-nya di sepatunya ya Mas ya. Iya betul Bu. Oke, kalau untuk tes pen itu di bawah juga, Mas? Tes pen ada Bu di bawah Bu. Bentar ya Bu. Oke. Tes pen tadi mana? Oh, ini ada Bu. Oke, sip. Sudah ada. Ini satu Oke Bu. hari bisa melakukan pemasangan perangkat di berapa user, Mas? Satu hari harusnya kita ada 3 sampai 4 user Bu. Oke. Nah, dari pemasangan pemasangan perangkat-perangkat di user, Mas, yang di indoor, adakah menemukan kendalanya, Mas Agus? Untuk sementara masih belum ada sih Bu. Dan mudah-mudahan tetap lancar. Oke, dari jangkauan pemasangan perangkat juga masih bisa semuanya masih terjangkau ya Mas ya. Tidak ada kesulitan mungkin saat pemasangan perangkatnya. Iya Bu, Alhamdulillah sementara belum ada kesulitan. Oke, kalau Mas Agus untuk tim yang sekarang ini sama seperti yang tim BDB kemarin atau berbeda Mas? Berbeda lagi Bu, cuman Berbeda. saya yang pindah. Oh oke. Nah untuk tim Mas Agus sekarang, Mas Agus dan rekan-rekan dalam tim ini sudah pernah ada mengikuti training K3 belum Mas? Untuk pengawas ketiganya ya Bu. Mas pengawas ketiga ataupun dari Mas Agus ataupun tim sendiri mungkin ada yang pernah mengikuti kayak kelas training dari empat perusahaan lain gitu ya, perusahaan sebelumnya atau dari materi-materi K3 yang pernah diberikan dari tempat-tempat lain, sudah pernah ada Kalau yang ya, lulus? kalau Mm-mm. untuk tim kita sendiri sebenarnya ada untuk ketiganya Bu. Cuman saat ini adanya di Palangka kemarin tempat ini pas awal progres. Setelah progres berjalan karena masih di Palangkaraya juga ada progres, dia kembali ke Palangka begitu Bu untuk pengawas Oke. ketiganya. Dengan siapa Mas namanya pengawas ketiganya? Pak Pak Ruben. Oke, Pak Ruben. Berarti Pak Ruben ini untuk pengawas ketiga di beberapa tim yang ada di TII gitu ya, Mas ya? Iya betul Bu. Oke, nah kalau untuk briefing gimana Mas Agus? Kalau setiap pagi atau setiap sebelum progres, ini yang membriefingkan Mas Agus atau Mas Ruben? Untuk briefing itu saya sendiri Bu untuk briefing timnya Hmm, dan pengarahan pekerjaan di lokasi pun itu saya handle sendiri sama oke. tim. Hmm. Oke, berarti kalau untuk briefingnya ini dari masing-masing pengawasnya ya Mas atau leadernya ya dalam tim ya Ya, yang betul. memberikan. Oke, kalau di sini berarti untuk Pak Ruben ini sebagai pengawasan terpusatnya ya Mas ya. Ya, betul Bu. Oke, baik. Lalu untuk em, surat izinnya ataupun surat tugasnya ada Mas untuk progres ini? Ada Bu. Oke, itu pakai apa? Kemarin Dokumen apa Mas? eh, dokumennya WP Bu. Oke, working permitnya itu surat izinnya dari Inspekta, aplikasi Inspekta atau masih manual, Mas?
Kemarin yang secara online itu Bu. Oke, online ya, Kita yang dari Inspekta berarti ya, bisa. yang ada birunya ya, Mas. Ya, betul. Betul Bu. Oke, itu approvalnya dari apa, Mas? UP3 Ah, atau dari pema- ya? dari P3 juga, terus kita kemarin kan kita konfirmasi sama Icon Pelangka juga, dari mereka Hmm. diturunin ke mitra begitu. Jadi dari tim itu cuma menginfokan eh, nama-nama tim, dan nantinya akan diproses oleh Icon sendiri dan diturunkan ke mitra lagi, baru kita bisa bawa begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Oh itu yang terakhir mungkin Mas Agus. Kalau tim Mas Agus ini berarti untuk fokusnya itu di retail atau di korporat Mas? Atau Kita heeh, fokusnya di corporate Bu. korporatnya. Tapi ini untuk program Diskom Info yang ke user ya Mas ya, untuk pemasangan di user-user ya. Iya betul. Ini kan karena pemasangan juga termasuk Pak pemasang suite, akses Hmm, point begitu Bu. oke. Tapi ini untuk korporat ya, untuk Diskom Info, programnya Iya Diskom Info. betul. Oke, berarti Untuk memang soalnya program kalau diskon. kalau untuk aktivasi retail di KR kan biasanya satu timnya dua orang ya Mas ya. Tapi ini Mas Agus Iya tiga betul. berarti untuk tim korporat. Oke, baik terima kasih Mas Agus. Saya izin review ya Mas Agus. Untuk Mas Agus dan tim ini tiga orang dari PT TII ya Mas ya. Iya betul. Oke, ini untuk progres pemasangan di Seruyan. Dan tadi untuk dokumen ini, dokumen atau buat administrasi kerjanya sudah pakai working permit yang dari Inspekta. Nah, itu Mas Agus sudah dibaca-baca Mas atau dilihat dari Inspektanya itu selain dari surat izinnya kan dia ada bentuknya job safety analysis. Ada nggak Mas di satu bundelannya? Eh, Harusnya ada sih Bu. Kemarin saya ada juga sempat baca-baca itu. Oke, ya Cuman jadi, mm-mm. dia Mm. dalam bentuk PDF, jadi nggak kita print Bu. Oke, iya, kalaupun memang tidak di print, setidaknya Mas Agus ya di sini sebagai sebagai leader atau sebagai pengawas pekerjaannya Mas untuk Mas Agus. Eh, Kedua-duanya Bu. Aku dua-duanya. Ya, sebagai pengawas pekerjaan dan sebagai leader juga, Mas Agus. Di sini kalau misalkan memang sudah ada dokumen dalam bentuk working permit inspekta ya, Mas ya. Nah, di situ ada di dalam satu PDF itu ada job safety analysis, Mas, atau rincian rencana pekerjaannya dan apa nanti bahaya serta resikonya dan langkah pencegahannya. Nah, mungkin itu dari Mas Agus nanti bisa dibaca ya, Mas ya, agar walaupun di sini mungkin Mas Agus sudah tahu ya, sudah bisa memahami bahaya apa yang nanti ada di sekitar lokasi kerja, tapi dari job safety analysis itu juga bisa menambah informasi lah untuk nanti menambah kita gambaran saat progres pekerjaan. Oh ternyata ada bahaya ini ya, resiko ini ya, atau nanti gimana ya untuk langkahnya. Nah di JSA itu sudah ada Mas, jadi nanti bisa dibaca lagi ya Mas ya kalau memang untuk next progressnya ada dokumen dalam bentuk working permit inspekta gitu. Lalu Iya Bu. untuk dari potensi bahaya atau safe conditionnya hari ini untuk pemasangan di indoor, alhamdulillah mungkin tidak ada ya Mas ya. Iya betul Tapi Bu. ya dan memang kan kalau ke dalam rumah user memang sepatu tidak memungkinkan ya untuk kita pakai. Tapi Iya mungkin betul. kalau untuk helm, ini langkah lebih baiknya dibawa aja Mas. Tadi kan pakai mobil ya untuk transportasinya ya Mas Agus ya. Iya betul. Iya, untuk helmnya ini dibawa aja Mas. Dan kalau misalkan memungkinkan untuk dipakai di dalam rumah user, nah itu silakan dipakai. Tapi jika ternyata mungkin dari rumah user, dari usernya yang kurang berkenan, nah ini silakan dibuka karena di dalam rumah user mungkin kan pasti Mas Agus bisa mengidentifikasi dulu lah ya. Nanti untuk pemasangan perangkat di rumah user ada nggak ya yang riskan atau mungkin nanti sekiranya menemukan salah satu rumah user yang ternyata saat pemasangan perangkat ini atasnya ada tumpukan besi dan lain sebagainya, jadi mengharuskan pakai.
helm. Nah, ini kan sudah ada, sudah dibawa ya di mobil, jadi nanti tinggal dipakai. Gitu ya Mas ya. Jadi untuk mitigasinya, antisipasinya, untuk Iya APD Bu. tetap dibawa aja ya, helmnya sama sepatunya gitu. Kalau untuk full body harness atau safety belt juga langkah lebih baiknya dipakai aja Mas. Takutnya nanti sekiranya ada pekerjaan yang mengharuskan untuk naik ke tiang lagi gitu ya. Nah, ini kan bisa sudah Oh siap iya Bu. sedia ya, ada di mobil. Iya, Ya, gitu. Lalu tadi tes pen sudah ada ya Mas ya, karena memang uh, ada Bu. walaupun tidak melakukan pekerjaan di area tegangan listrik, tapi tes pen tetap dibawa ya Mas ya, tetap standby Iya. nanti untuk pengecekan. Lalu sama tadi untuk tangga sudah teleskopik dan aluminium. Teleskopiknya tadi sudah dimodifikasi ya Mas ya, sudah ditambahkan karet. Iya betul. Atas bagian atasnya sudah kita tambahkan karet. Oke, mungkin itu Mas, dari saya sudah cukup. Tadi sudah bagus. Paling penambahannya untuk APD yang lain ya Mas, walaupun pekerjaan indoor tetap standby aja ya di mobil ya, tetap Oke terbawa. Bu, ke depannya kita standby kan Bu. Oke, sama yang terakhir Mas Agus, jika nanti ada progres lagi ya Mas untuk progres di ketinggian, di tiang atau memang ketinggian yang nanti naik ke naik tangga ya dan memang harus memakai safety belt ataupun full body harness. Mas Agus tolong diperhatikan nanti untuk rekannya yang naik ke tiang untuk tumpuan kaki dan tangannya ya Mas. Jangan sampai nanti mungkin tidak fokus, tidak konsen, terus salah pijakan nanti bisa tergelincir dan jatuh ya Mas ya dari ketinggian. Nah, Iya Bu. ini walaupun kita melihatnya nggak terlalu tinggi kok, tapi jika memang kita terjatuh itu bisa berakibat fatal Mas. Apalagi kalau kita terjatuhnya dalam posisi telentang ya Mas ya, bisa terkena dari tulang belakang, tulang ekor ataupun terkena kepala gitu. Jadi dari Mas Agus mungkin di briefing juga bisa diingatkan ke rekan-rekan timnya untuk selalu berhati-hati kalau naik dan turun tangga. Terutama juga kalau misalkan memang kondisinya kurang sehat nih Mas timnya, itu juga jangan dipaksakan karena balik lagi takutnya rekannya kurang sehat, mungkin ngerasa pusing ya ataupun ngerasa mual dan lain sebagainya tapi dipaksakan nanti saat naik ke tangga dalam cuaca terik terus nggak fokus, nggak konsen, em, pusingnya makin bertambah saat naik ataupun turun tangga nanti bisa terjatuh karena kan kalau untuk naik dan turun ini posisi kita tidak melilitkan safety belt ya Mas ya ataupun full body harness ya jadi Iya. memang tidak ada penyangga kita atau penahan kita untuk bisa nempel di tangga ataupun di sekitar tiang. Karena itu diperhatikan ya Mas ya, naik dan turun tangganya. Iya Bu. Oke, saya mohon APD-nya saya dipakai, dirawat ya Mas, dipelihara. Karena sudah mulai musim hujan, jadi jangan nanti ada alasan APD-nya kemana, sepatunya kebasahan Mbak gitu. Nah kami mohon jangan ada alasan seperti itu. Dipakai, habis itu dibersihkan kembali, dikeringkan kembali, jadi setiap progres ini bisa dipakai. Mungkin itu, terima kasih banyak Mas Agus atas Iya waktunya. Bu. Oke, mungkin sebelum ke Mas Asta, di sini ada Pak Barmanto ya Pak ya, selaku manajer dari K3KL Pak. Jadi tadi kita sudah melakukan patrol kepada tim Mas Agus, ini untuk pemasangan baru untuk program diskon info di daerah Seruyan Pak. Boleh Pak Barmanto jika ada yang ingin ditambahkan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Srohli Sodri, Wasirri Amri, Waludatan Bilisani, Yabkau Kauli. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke Mbak Anissa yang udah luar biasa ya, selalu mengingatkan kita terkait bagaimana mengimplementasi K3LH di lingkungan kerja kita. Terima kasih Pak Agus, Pak Ahmad Dasta dari Kalimantan Tengah ya. Jadi ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan saya Barmanto yang sekarang ini alhamdulillah diamanahi sebagai manajer K3KL PLN Icon Plus.
Jadi inti yang dari kami sampaikan tidak panjang lebar ya, kan tadi sudah dijelaskan secara gamblang, secara dalam dan komprehensif oleh Mbak Nisa. Intinya adalah agar teman-teman bekerja selalu memperhatikan K3-nya ya, bagaimana kesehatan dan keselamatan kerjanya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Bapak semuanya bekerja minta izin dari rumah kepada istri dan anaknya. Kami harapkan bisa bekerja pulang dengan selamat dan sehat ya. Tolong nanti diperhatikan bagaimana kelengkapan alat pelindung dirinya. Karena tadi mungkin sudah dijelaskan ya Mbak Anissa, bagaimana kita bekerja menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Itu pertama. Terus yang kedua, hindari kondisi-kondisi yang bisa membahayakan. Risiko daripada insiden atau kejadian terkait K3 ada dua hal. Yang pertama ada yang namanya unsafe action atau tindakan-tindakan yang tidak aman, dan yang kedua adalah unsafe condition. Unsafe action contohnya adalah jika teman-teman bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Misalnya bekerja di ketinggian, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan safety belt atau full body harness, atau juga tidak menggunakan test pen untuk bekerja di tiang. Misalnya tiangnya itu ada tegangan, coba dilakukan test pen. Terus begitu kita mau install kabel, di situ ada konektor-konektor ya, yang untuk kita yakinkan bahwa itu ada tegangan atau tidak, kita tes pen terlebih dahulu. Lalu apa sih risiko daripada insiden atau K3 jika terjadi? Kita harapkan untuk tidak pernah terjadi di lingkungan Icon Plus. Yang pertama adalah duka nestapa dari keluarga ya, baik itu karena cacat tetap atau kehilangan nyawa. Lalu yang kedua adalah akan menjadi nilai pengurang bagi perusahaan. Jadi ini tolong diperhatikan, tidak main-main ya. Karena kalau teman-teman semuanya abai dan lalai terhadap penggunaan alat pelindung diri dan bekerja dengan tidak aman, risikonya akan mengurangi nilai perusahaan. Dalam hal ini nilai Icon Plus ya. Jadi kita akan dikurangi nilainya oleh PLN Pusat. Itu pertama. Yang kedua adalah citra buruk bagi perusahaan atau bagi Icon Plus di mata umum. Mungkin itu jadi intinya apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nisa, apa yang dijelaskan oleh saya adalah satu hal, tolong bekerja dengan memperhatikan kaidah K3, bekerja dengan aman, menggunakan alat pelindung diri. Jadi jangan ada lagi terjadi insiden atau kejadian yang bisa menimbulkan cacat tetap maupun kehilangan nyawa. Mungkin itu ya, tolong diperhatikan teman-teman ke depannya, jangan sampai terjadi insiden atau risiko-risiko daripada kecelakaan kerja. Mungkin dari saya cukupkan dengan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah bekerja mendukung Icon Plus. Tetap selalu pertahankan kinerja yang baik, jangan sampai terjadi insiden. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Barmanto atas saran dan tambahannya. Saya kembalikan ke Mas Asta. Mas Asta, sebelum kita tutup untuk agenda patrol siang hari ini, ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin Mas Asta? Dari saya sudah cukup sih, dan kebetulan juga saya lagi di daerah ini juga Mbak, di daerah Seruyan juga. Jadi termasuk timnya Mas Agus juga kami awasin dari sini. Karena kebetulan kami di sini juga selain dari mitra penarikan dan instalasi, kami langsung melakukan tes komnya untuk tes internetnya. Dan kebetulan targetnya juga sampai besok ya untuk deadline aktivasi corporate-nya ini. Jadi di sini mitra-mitranya selain melakukan penarikan dan instalasi, dari tim Icon-nya juga standby untuk melakukan tescom. Dan juga kita sudah setiap hari kita ingatkan juga terkait safety briefing pagi, dan juga kami patrol sendiri juga ke lapangan terkait penarikan-penarikan yang mereka kerjakan dan cara SOP-SOP FO yang harus dilakukan di bawah kabel TM dan TR PLN juga kita awasin di sana. Dan juga kita terakhir briefing sekitar 1 minggu yang lalu juga ke PLN, diajak PLN di sini untuk briefing, untuk dijelaskan terkait K3 dan aspek-aspek penting K3, apalagi di sini juga untuk konstruksi tiang PLN-nya juga agak rawan karena banyak sekali
daerah-daerah rawa, daerah-daerah sungai yang mengakibatkan tiang PLN itu agak miring. Jadi di sini sebenarnya juga agak rawan terkait bahaya-bahaya ketiga, dan juga kemarin kita udah sowan ke PLN juga, dan PLN juga mengarahkan tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan apabila menemukan lokasi atau konstruksi tiang yang berbahaya. Mungkin itu aja Mbak. Kita udah ketemu PLN juga, udah diajak juga semua mitra yang bekerja di sini, dan alhamdulillah sampai hari ini udah yang ini juga set terakhir yang kita kerjakan dan nggak ada kendala dan semuanya udah selesai. Oke. Baik, terima kasih Mas Asta atas penjelasannya. Berarti ini tidak hanya pekerjaan mitra ya Mas ya, tapi ada pekerjaan Icon juga untuk teskomnya. Dan mungkin di sini Mas Asta untuk pekerja dari internal Icon juga mohon terus dimonitor ya Mas ya untuk KPD-nya terutama gitu. Jangan sampai kita mencontohkan yang kurang baik kepada mitra-mitra kerja kita. Jadi kalau untuk dari yang internal Icon mohon bisa dilihat juga terus diperhatikan untuk dari kelengkapan APD-nya saat bekerja ataupun dari prosedur mereka saat melakukan tes kom ya Mas ya. Dan untuk terkait briefing dari PLN, kami mohon juga itu sebagai bahasan yang bisa terus di reminder saat briefing pagi. Mungkin kalau misalkan memang ada briefing rutin setiap paginya atau sebelum progres, dan arahan dari PLN tersebut bisa menjadi suatu topik atau bahasan yang terus diberitahukan kepada rekan-rekan semuanya agar terus mengingat, agar terus bisa melakukan tindakan yang aman saat mereka ingin melakukan progres pekerjaan. Mungkin itu aja ya Mas Asta, Mas Agus, dan Pak Bar. Izin saya tutup untuk kegiatan patrol pada siang hari ini. Mas Agus tetap hati-hati ya Mas ya. Iya, Semoga siap, Bu. pekerjaannya dilancarkan sampai akhir nanti, dan tadi mungkin apa yang kita diskusikan bisa menjadi tambahan untuk Mas Agus selanjutnya ya. Dan Iya, Bu. saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam Mbak. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya. Bekerja hati-hati ya. Iya, Assalamualaikum. Pak. Salam. Saya izin tutup. Terima kasih. Oke.